Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Di akhir pekan kami bersama keluarga hendak merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Kisah Rasul 1:18-20. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah belajar dari Yudas Iskariot. Ada ganjaran bagi si pengkhianat. Itulah tema kita. Sebutan Yesus untuk Yudas adalah son of perdition, ya, yang artinya anak kebinasaan atau anak kesia-siaan. Ya, Yudas telah menyia-nyiakan kesempatan yang begitu luar biasa yang Allah telah karuniakan dan berikan dalam hidupnya. Dan akhirnya ia salah memilih. Ia tidak memilih kayu salib untuk bertobat, tetapi ia memilih kayu pohon untuk gantung diri. Sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang kita terima. Sebelum bunuh diri, ada upaya yang dia lakukan Yudas untuk mengatasi rasa bersalah, rasa depresinya. Dalam Matius 27:3-4, di sana dikatakan Yudas menemui para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Selain untuk mengembalikan uang 30 perak juga untuk mengakui dosanya. Pengakuan Yudas dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi apa yang Yudas dapatkan? Jawaban para imam dan tua-tua Yahudi pada waktu itu dikatakan, ya, tidak menyelesaikan masalah Yudas. Mereka menjawab apa? Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Itulah yang didapat oleh Yudas dari perkataan para imam. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita melihat ada upah, ada ganjaran bagi seorang pengkhianat. Pertama, Yudas mengakhiri hidup di tangannya sendiri dengan menggantung diri. Kematian Yudas sangat tragis, ya. Dahan atau tali tempat ia menggantung dirinya putus, lalu karena berat badannya ia jatuh dan isi perutnya terburai keluar. Kisah Rasul 1:17-19 tadi. Yang kedua, Yudas tidak selamat. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta yang dicatat dalam Alkitab. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Markus 14:1. Dan itu sesungguhnya merujuk kepada Yudas. Ibrani 6:4-6. Yang ketiga adalah ganjarannya adalah segala hasil kejahatannya ditolak dan tidak diterima. Sekaligus hidupnya menjadi stigma atau stereotip kejahatan. Ayat 19-20. Ya, contoh. Gak ada orang tua yang waktu lahir kasih anak namanya Yudas Iskariot. Pasti gak ada. Kan? Iya, kan itu menjadi artinya sudah menjadi momok, sudah menjadi stigma. Bahwa nama itu sudah betul-betul tercemar. Nah, keempat, jabatannya diambil dan dikasih kepada orang lain. Kisah Rasul 1:20. Kisah Yudas Iskariot ini menjadi sebuah peringatan dan perenungan bagi kita bahwa betapa mengerikannya dampak dan akibat sebuah pengkhianatan dengan menjual dan meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita memperkuat iman kita dan menambah pemahaman kita akan firman Tuhan. Berkat menjadi pengkhianat bukan hanya ada pada Yudas, tapi juga bisa saja ada pada setiap kita. Karena itu, pesan Bang Napi, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Kembali kami diingatkan untuk kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Kami bukan menjadi seorang pengkhianat. Kami berdoa, memohon, biarlah dalam kami memperingati
hari-hari Paskah, hari-hari Pentakosta ini juga meneguhkan kami agar hidup kami terus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.